Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sepuh bini sepuh, para perawat dan juga para ikhwan dan akhwat al-hikmah, para asatidz dan juga asatidzah yang sama-sama saya hormati dan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling indah diucapkan di malam hari ini. Kebetulan malam hari ini adalah tanggal 1 Syuruk atau 1 Muharram, yang mana bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Untuk itu, semoga dengan hadirnya kita pada kesempatan ini, Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'innya yang telah mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu rahimahumullah. Alhamdulillah, dari berbagai daerah yang telah datang pada kesempatan ini, dari Cikampek, dari Sukatani, alhamdulillah, dari Granatan, Cilamaya, Kemabang dan sebagainya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang, selamat berjumpa di tahun baru Hijriah. Semoga Allah senantiasa rahmat kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pada kesempatan ini kita menginjak di tanggal 1 Muharram, yang mana dalam 1 tahun ada 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, selanjutnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, disebut arba'atu asyhurin, disebut 4 bulan, yaitu asyhurul hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat dihormati, karena di dalam bulan tersebut diharamkan yaitu untuk berperang. Karena di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah itu Rajab. Untuk itu bulan Muharram, bulan yang sangat istimewa. Ulama menyatakan ada 5 amalan yang memang dianjurkan di bulan Muharram. Yaitu yang pertama, memperbanyak doa. Di antaranya doa akhir tahun, doa awal tahun. Dan insya Allah nanti diselipin ketika doa, barangkali ada yang belum doa akhir tahun dan juga awal tahun, dan kita bersama-sama. Itu pertama, diperbanyakkan doa agar kedepannya kehidupan kita yaitu lebih baik daripada yang telah lalu. Untuk itu ya, kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu amalan yang kedua disunahkan itu berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Asyura disebutnya, bulan Syuro atau Sura. Ketika agama lain hanya tanggal 10 disunahkan, maka kita disunahkan dari tanggal 9, 10, 11. Kalaupun tanggal 11-nya kita nggak melaksanakan, usahakan tanggal 9 dan tanggal 10. Kalaupun enggak bisa tanggal 9, boleh tanggal 10. Katakan kalau untuk santri biasanya di tanggal 1 bulan Muharram suka menulis basmalah sebanyak 113, lalu dijadikan wafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diantaranya, yaitu sunatan puasa tanggal 9, 10, 11 bulan Muharram atau Asyura. Lalu yang ketiga, amalan di bulan Muharram disunahkan yaitu dianjurkan taubat. Apa taubat itu? Diantaranya yaitu berbanyak baca istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar, insya Allah kesulitan akan diganti dengan kemudahan, akan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di bulan Muharram ada di antaranya keistimewaannya, keutamaannya, di antaranya diampuni tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam? Karena ketika di surga oleh Allah dilarang jangan memakan buah duri, tetapi ternyata dimakan oleh Nabi Adam dan ibunda Hawa. Akhirnya dikeluarkanlah dari surga. Sujud Nabi Adam dengan membacakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diantaranya. Nabi Yunus diantaranya tanggal 10 Muharram dikeluarkannya dari perut ikan Nun namanya. Apa kalimat yang dibiasakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena ketika masuk perut ikan gelap gulita, gelap karena enggak ada oksigen. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi longsong, enggak gas. Ketika itulah baca lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi terang seperti ayat saya istri. Lapar ingin makan, baca lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, datang makan. Lalu ingin melihat yaitu cahaya, ingin melihat yaitu di dalamnya lautan. Akhirnya baca lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ikan nun yang tadinya tidak bisa terlihat keluar, ada bagaikan kaca, terlihat ikan-ikan besar yang ada di dalam lautan. Setelah lama di dalam perut ikan, Nabi Yunus ingin keluar, baca lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya muatlah ikan tersebut ke pinggir pantai, dimuntahkan Nabi Yunus dengan keadaan selamat. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah innahu ya astaghfirullah Rabbana
ووافقني أمرا مسؤولا ووافقني Itu diantaranya perbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, sahabat sholat ya, sering kita bacakan itu supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus taubat, dan diantaranya perbanyak baca istighfar. Lalu yang keempat dianjurkan, yaitu amalan terbaik di antara bulan Muharram, yaitu mengeluarkan sedekah. Karena alhamdulillah nih, ada yang bawain di rumah masalah dari Humaira, ada yang bawain kue dari tetangga nih, ada alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah sanal jaza. Ketika tadi Bang nanyain, alhamdulillah itu dari pemberian sedekah ada yang untuk kliwonan katanya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu yang kelima, berbanyak di bulan Muharram itu yaitu silaturahmi. Di bulan Muharram amalan yang terbaik 5 amalan. Pertama tadi doa. Yang kedua yaitu berbanyak apa? Puasa di tanggal 9, 10 sampai 11. Lalu yang ketiga yaitu berbanyak taubat atau membaca istighfar. Yang keempat sedekah. Dan yang kelima yaitu silaturahmi. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka laksanakan silaturahmi. Karena dengan silaturahmi Allah akan memberikan rezeki yang berkah dan manfaatnya, dan juga akan memberikan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi yang diceritakan yaitu dari Nabi Adam alaihissalam ketika diampuni taubatnya, yaitu di bulan 10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Lalu dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan tanggal 10 di bulan Muharram Asyura. Lalu apalagi di antaranya yaitu diselamatkannya Nabi Yunus di tanggal 10, diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam surutnya banjir di tanggal 10 bulan Muharram. Itu yang ada anaknya yang nama anak itu gak mau beriman, gak mau nurut. Itu diantaranya yaitu surutnya banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam juga di bulan Muharram. Selanjutnya rahimahumullah. Lalu yang ketiga ada lagi di antaranya berhentinya api atau padamnya api ketika api tersebut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Ibrahim menghancurkan Ka'bahnya, menghancurkan patung-patungnya Raja siapa? Namrud. Hancur semua kecuali satu patung yang bernama Manat yang dipegang empat, ya ada kampak tersebut. Ada yang riwayat menyatakan dia itu diselendangkan di pundaknya. Lalu raja curiga, ini pasti ulah Ibrahim. Dipanggillah Ibrahim oleh Raja Namrud tersebut. Ibrahim, betul kamu yaitu yang menghancurkan berlaku patung-patung? Saya bilang, kok nanya kepada saya? Kan di situ ada satu patung yang tidak hancur. Itu patung mana atau pegang apa? Mungkin dia yang menghancurkan. Terus kalau Ibrahim
Enggak mungkin lah. Yang namanya patung itu menghancurkan karena dia mati. Kok oleh Tuhan Raja kenapa disembah? Kalaupun memang patung tersebut mati, akhirnya murka oleh nabi tersebut dan dibakarlah 40 hari 40 malam dilemparkan Nabi Ibrahim dalam keadaan dingin selamat. Yaitu padamnya pada tanggal 10 Asyura atau 10 bulan Muharram. Karena apa ya? Makhluk Allah itu sudah pasti makhluk Allah. Hai api, dingin kamu, jangan bakar Ibrahim, selamatkan. Ya, akhirnya walaupun dibakar, Nabi Ibrahim panas. Itulah diantara mukjizat Nabi Ibrahim, padamnya api tersebut ketika tanggal 10 bulan Muharram. Selanjutnya apa? Matinya Raja Fir'aun ketika mengejar siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun dan para tentaranya, Nabi Musa dengan tongkatnya atas izin Allah diputerkan ke lautan, belah lautan. Lewat Nabi Musa dengan pasukannya. Setelah sampai Raja Namrud di tengah-tengah Raja Fir'aun maksudnya dengan bala tentaranya di tengah-tengah lautan. Putarkan lagi tongkat tersebut. Akhirnya lautan satu lagi dan disitulah terbunuhnya Raja Fir'aun. Itu di antara banyak keistimewaan di bulan Muharram ini. Kenapa? Karena tadi di antaranya amalan terbaik di bulan Muharram perbanyak silaturahmi. Jadi kita dari ini insya Allah dengan barokah silaturahmi, apalagi tanggal 1 bulan Muharram yang mana tahun baru Hijriah, termasuk kita mengagungkan adanya pengajian di awal bulan Muharram. Insya Allah itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Walaupun tadinya kita hanya pahala 1, dengan bulan Muharram ini luar biasa. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kepada kita rezeki yang berkah, yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita yang lagi sakit sehatkan oleh Allah, keluarga kita yang kurang sakit sehatkan oleh Allah, yang tadi banyak bingung diganti oleh Allah dengan kesenangan, yang tadi kesedihan diganti dengan kegembiraan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita